Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ulia Tunisa Eskom Mkom. Saya adalah dosen tetap program studi Teknik Informatika S1, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang. Sebagai seorang dosen, saya mengampu beberapa mata kuliah yang ada di rumpun mata kuliah RPL. Saat ini saya mengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah mata kuliah wajib di semester 6 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 21 pertemuan. Kemudian capaian pembelajaran di mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisa, merancang, menerapkan metode dalam rekayasa perangkat lunak yang sesuai dengan standar, bisa menggunakan tools, Jira, kemudian bisa mentesting menggunakan Catalan Enterprise Studio, kemudian bisa menerapkan bahasa pemrograman. Kemudian untuk materi yang akan dibahas dalam 21 pertemuan, yaitu diantaranya pertemuan 1 yang membahas mengenai karakteristik dan peran ganda perangkat lunak, kemudian di pertemuan kedua, definisi dan ruang lingkup rekayasa perangkat lunak, kemudian di pertemuan ketiga ada pengumpulan kebutuhan perangkat lunak dengan teknik model, kemudian yang keempat adalah pengembangan SDLC atau Software Development Life Cycle. Kemudian yang pertemuan kelima adalah analisa kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Pertemuan keenam pembuatan model SDLC. Kemudian pertemuan ketujuh teknik konsep dasar spesifikasi formal. Pertemuan kedelapan ada pengelolaan tim pengaturan jadwal proyek menggunakan tools Jira. Kemudian pertemuan 9 ada teknik perkiraan DAM, pengukuran perangkat lunak. Di pertemuan 10 ada analisa risiko, jaminan kualitas perangkat lunak, pengelolaan konfigurasi perangkat lunak. Pertemuan 11 ada alat-alat pengelolaan proyek atau project management tool. Kemudian di pertemuan 12 ada proses bisnis. Pertemuan 13 use case diagram dan activity diagram. Pertemuan 14 ada sequence diagram, kelas diagram yang meliputi lingkup diagram UML. Pertemuan 15 ada perencanaan validasi dan dasar-dasar uji coba. Kemudian pertemuan 16 ada pembuatan rencana uji coba menggunakan teknik uji coba white box testing. Kemudian di pertemuan 17 ada pembuatan rencana uji coba teknik black box dan white box testing lanjutan. Di pertemuan 18 ada uji coba orientasi objek dengan pengamatan atau inspection. Kemudian di pertemuan 19 ada pemeliharaan perangkat lunak, karakteristik pemeliharaan dan perekayasaan kembali perangkat lunak. Di pertemuan 20 ada presentasi proyek dan pertemuan 21 presentasi proyek lanjutan atau laporan dari proyek RPL. Sistem pembelajaran yang digunakan adalah blended learning di dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Metode pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka offline dengan pembelajaran online atau daring melalui website mentari.unpam.ac.id. Metode pembelajaran tatap muka yaitu berinteraksi dengan mahasiswa, menjelaskan tanya jawab dan latihan. Kemudian metode pembelajaran daring yaitu dengan interaksi kepada mahasiswa melalui learning management system yang diakses melalui mentari.unpam.ac.id. Sistem penilaian yang saya gunakan dalam materi rekayasa perangkat lunak ini adalah 10% kehadiran, 20% dari tugas individu maupun kelompok, 30% dari ujian tengah semester, dan 40% dari ujian akhir semester. Berikut saya tampilkan video pembelajaran rekayasa perangkat lunak di pertemuan ke-17 mengenai pembuatan rencana uji coba dan membuat studi kasus teknik uji coba white box. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran perkuliahan pada hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya presensi dulu. Adrian Maulana Fahrezi. Ageng Marutiningsih.
Aisyah Rahmawati, Al-Hakim Putra Bintang Anugrah, Andre Yevi Herlangga, Akila Davina Prila, Ardega Rayendra Ariwibowo, Aulia Eka Ayu Putri, Bima Fajar Ramadan, Damai Chandra Budi Pratama, Desnin Fauzi Ramadan, tidak ada. Ica Cahyani Putri, Dwi Anissa, Eriko Dwi Antoro Peres, Fadil Rizky Budiarto, Farhan Baihaki. Baik, kita mulai untuk perkuliahan pagi hari ini. Pekan ini adalah pekan ke-13, pertemuan 17 ya. Pekan ini ada blended learning, di mana pertemuan 17 itu secara tatap muka di kelas sekarang, kemudian pertemuan 18 nanti secara online daring di mentari.unpam.ac.id ya. Oke, sudah siap dimulai? Untuk RPS di pertemuan 17, ini adalah pembuatan rencana uji coba dan membuat studi kasus teknik uji coba white box, di mana pengujian itu adalah masuk ke dalam rangkaian proses dari rekayasa perangkat lunak, di mana pengujian ini di-enroll itu setelah implementasi ya, kemudian pemeliharaan gitu. Oke, di pertemuan 16 kemarin kita sudah materi mengenai perbedaan white box testing dan black box testing, di mana black box testing adalah pengujian fungsionalitas dari sistem, berhasil atau error gitu kan. Kemudian untuk white box testing itu adalah pengujian source code, di mana di pertemuan 17 ini itu akan menggunakan cyclomatic complexity. Ya, cyclomatic complexity itu mengapa penting? Yaitu untuk menentukan jumlah test case, kemudian identifikasi resiko dan cakupan dari pengujian. Menentukan jumlah test case atau nanti kita akan menemukan jalur independen ya. Gimana cara menemukan jalur independen itu? Kita akan menggunakan rumus utama dari cyclomatic complexity, yaitu V sama dengan edge dikurangi not plus 2P, di mana P adalah predikat. Gitu. Oke. Di dalam pengujian atau testing, itu ada manual testing dan ada automatic testing. Manual testing itu dilakukan secara manual, artinya implementasi di program studi teknik informatika S1 ini, kamu akan menguji white box dan black box secara manual di bab 4 skripsimu atau tugas akhirmu nanti. Ya, jadi kamu harus bisa menghitung. Kamu ambil bagian dari source code-mu, misalkan bagian login gitu kan. Nah, misalkan aja kita mengambil bagian ini. Kamu bisa mencatat dari sekarang untuk codingan ini, nanti bisa diterapkan untuk rumus cyclomatic complexity-nya. Yang pekan kemarin sudah kita bahas sebelumnya ya. Nanti ada satu yang boleh maju ketika sudah selesai untuk menghitung source code ini. Gitu. Nah, ada nggak Ibu kalau ada manual test, ada nggak yang automatic testing gitu kan? Karena ketika nanti kita di dunia kerja, kita akan menggunakan automatic testing gitu. Yang notabene nanti di dunia pekerjaan, itu kan kita akan masuk ke divisi IT, kemudian kamu nanti akan menjadi quality assurance, di mana tugasmu itu ya mentesting project atau rekayasa perangkat lunak yang sudah dibuat gitu. Salah satu software atau aplikasi yang bisa digunakan untuk mentesting yaitu Catalan Studio Enterprise.
Setelah itu kita di bagian login, kita record web. Nah, ini record web atau web recorder, kita masukkan URL-nya, yaitu katalondemokuraheurocup.com. Untuk profile login, kita klik record, kemudian dia akan menuju ke halaman ini. Nah, sudah. Wait. Oke, misalnya aja kita mau ngetes case yang login ya. Misalnya aja kita akan memasukkan username dan password yang sesuai dengan defaultnya. Kita masukkan aja. John Doe, kemudian this is not password. Loginnya failed ya. Loginnya failed berarti tadi kita memasukkan username dan passwordnya itu tidak sesuai ya. Coba kita masukkan lagi. This is not a password. Nah, ketika berhasil, dia akan menuju ke make appointment. Oke, kemudian kita stop. Nah, di sini kita sudah terrecord untuk test case yang tadi kita buat, di mana tadi kita open browser ya, navigate to URL, set text. Tadi kita set text, kenapa set textnya ada 2? Tadi. Karena yang pertama tadi kita file ya, kemudian kita masukkan password dan username yang betul, gitu kan? Fokus berarti ya, kirain saya ngantuk tadi. Nah, kita save script, klik OK. Kita namakan login berhasil. Oke, kalau kita mau menjalankan test case yang tadi sudah kita buat, kita bisa klik di run, atau untuk keyboardnya Ctrl+Shift+A. Oke, kalau kita mau menjalankan test case yang tadi sudah kita buat, kita bisa klik di run, atau untuk keyboardnya Ctrl+Shift+A. Oke, kemudian tadi kan login yang berhasil ya. Kita misalkan aja mau menampilkan test case yang gagal misalnya. Nah, kita bisa menggunakan di samping record web itu ada spy web. Kamu bisa pilih spy webnya. Kalau tadi bedanya sama record web apa? Yang pertama tadi kita klik itu di record web, di sininya tulisannya apa? Record. Kalau spy itu start. Karena kalau di spy web kita itu hanya memilih objek repositori mana yang akan diambil gitu. Kalau misalkan record kan kita mengambil secara keseluruhan gitu kan. Kita bisa start. Nah, seperti ini. Jadi kalau di Catalan Studio Enterprise kita itu bisa menunjuk, misalkan aja kita nunjuk login, maka source code-nya dia akan keluar di atasnya gitu. Jadi kamu bisa lebih mudah dalam bekerja, karena kalau di dunia industri nanti kamu akan dituntut cepat gitu kan.
Oke, kita coba untuk mengambil test case yang gagal misalnya. Misalnya aja kita masukkan username. Username itu kan jarang ada yang lupa ya. Nah, yang lupa itu terkadang itu apa? Password. Di mana-mana sama saya juga. Coba kita input yang salah. Nah, di sini ada keterangan login file, please ensure the username and password are valid. Nah, tadi pada saat kita test case yang pertama itu juga ada keterangan seperti ini ya. Nah, tapi karena kita tuh sedang record and playback, maka itu masuk ke dalam rangkaian record and playback. Nah, kalau ini kan kita spy web, jadi kita hanya mengambil objek repository di bagian tertentu aja. Maka kita bisa blok untuk objek repository-nya, kita klik kanan, kemudian capture object. Nah, di sini udah ada untuk capture-nya, yaitu yang tadi login file. Kemudian kita simpan atau save. Oke. Maka dia akan muncul di bagian objek repository yang ini. Ya. Nah, seperti itu untuk yang spyware. Navigate to URL, maka inputnya itu alamat yang akan di test case. Misalkan kamu akan men-test case myunpam.acid gitu kan. Nah, maka kamu masukkan myunpam URL-nya gitu. Nah, kita copy aja yang bagian tadi login. Paste. Oke. Kemudian ketika kita sudah membuka URL-nya, maka kita ngapain lagi? Ingat nggak tadi? Set text ya. Oke, kita coba set text. Buka betul atau tidak? Oh ya betul. Oh ingat ya. Add set text. Nah, untuk set text yang pertama, tadi kita apa dulu? Username. Maka kita bisa menginputkan objeknya, tinggal ditarik aja di objek repository ini, ditarik, di drag. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita masukkan untuk inputannya. Misalkan kan tadi kita sudah sepakat bahwa jarang sekali ada orang yang lupa dengan username ya. Nah, misalkan username-nya tadi apa? Jondu ya. Jondu. Begini kah? Kemudian yang selanjutnya kita add apa lagi setelah username? Password. Kemudian kita tarik. Bagaimana tadi cara menariknya? Dari objek repository ini ya. Oke. Kemudian kita misalkan masukkan passwordnya salah. Kemudian selanjutnya apa? Setelah set text username, set text password, kemudian apa yang di bawahnya lagi kita apa? Klik ya. Salah. Klik. Objeknya kita bisa melihat yang diklik itu apa? Login ya. Berarti kita tarik button loginnya ke sini. Kalau kamu ketika men-setting source code, misalkan kamu membuat desktop or website, kamu membuat codingan bikin button login gitu kan. Nah, kalau di sini button loginnya tinggal di drag aja kayak gitu. Nah, namanya kan udah diuji ya. Nah, itu bedanya QA dan programmer. Kalau programmer itu dia membuat button loginnya, kalau kita tinggal mendrag aja untuk di aplikasi pengujian ini gitu. Jadi QA itu tugasnya mentesting apa yang sudah dikerjakan oleh programmer kayak gitu. Oke, coba kita running
untuk manual testing yang sudah kita buat? Apakah berhasil manual tesnya untuk, sudah berhasil ya, login gagal sudah hijau. Oke, tadi playback and record and playback sudah dengan record web and spyweb, kemudian manual test udah, input manual. Nah, yang ketiga kita bisa input untuk login berhasil by scripting. By scripting berarti source code-nya kita buka. Kemudian kita bisa, jadi kalau by script itu kita mencocokkan, apakah kalau di dunia sehari-hari ya, ketika kita menguji sesuatu, itu kita berharapnya apa? Berhasil, ya kan? Kemudian berhasilnya itu sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita tidak? Ya kan? Pengennya kan gitu ya. Nah, kita coba juga di pengujian login ini sudah sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak. Kita inputkan di scriptingnya web UI, kemudian verify equal ini di sini karena kita mau memverifikasi apakah betul setelah login berhasil itu masuk ke make appointment, maka kita web UI dot get URL kemudian untuk test case-nya kita masukkan tadi ya yang sudah kita buat. Oke, kita coba jalankan untuk by scripting ini. Coba apakah ketika setelah login berhasil itu menuju ke make appointment. Tadi ini kita pertamanya saat kemudian sudah hijau ya. Nah, untuk kita bisa membuktikan bahwa aktual objek dan ekspektasi objek kita sesuai atau tidak, kita bisa klik di verify equal di poin 10, ini diklik, kemudian akan muncul di sini aktual objek, kemudian sesuai dengan ekspektasi objek. Maka pengujianmu itu sudah sesuai, kayak gitu. Jadi ini yang di capture nanti, aktual objeknya sudah sesuai dengan ekspektasi objek. Nah, seperti itu ya. Itu pemahaman dasar mengenai automatic testing yang nanti akan dilanjut di testing dan QA perangkat lunak semester 7. Nah, tadi yang untuk manual test menggunakan cyclomatic complexity, ada yang sudah selesai? Ini? Oke. Oh, yang ini ya. Yang predikat itu adalah nodes yang mempunyai output lebih dari 1. Atau kalau di source code itu biasanya yang apa? If ya. Yang mempunyai kemungkinan lebih dari 1 kalau di source code itu apa? If. Nah, kayak gitu. Kamu udah selesai, Agam? Oke. Mau maju? Boleh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Di sini saya mau menjelaskan
tentang bagaimana cara mengerjakan tadi soal yang dikasih Ibu Ufi. Nah, mungkin teman-teman semua udah familiar sama yang namanya flowchart sama flow graph ya. Nah, lalu di sini saya akan membantu gimana caranya ngitung flow graph ini. Nah, berdasarkan contoh source code yang tadi atau diagram di sebelah sini, di sebelah kiri, itu ada jumlah edge 11. Gimana cara taunya edge itu ada 11? Nah, edge itu kalau teman-teman bisa lihat, ini yang bulat-bulat ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba tanya teman-teman, yang bulat tadi apa namanya? Nodes. Kemudian yang garisnya itu adalah edge. Nah, terus sedangkan predikat node, nah predikat node sendiri yang tadi Ibu yang saya bertanya dan Ibu menjawab itu merupakan yang lebih dari satu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, yang lebih dari satu itu ada di titik 4 dan 6. Karena dia bercabang. Gitu. Jadi totalnya ada 2, 1 dan 2. Maka nilai kompleksitasnya yang kita hitung sebagai berikut. Nah, E merupakan edge dikurang node plus 2. Jadi 11 dikurang 10 ditambah 2 sama dengan 3. Ya, 2-nya itu didapat dari mana tadi? Kalau 2 itu dari rumus, Ibu. Ya, yang kalau ini yang tadi yang di atasnya yang lebih. 2 dari rumus. Ya. Kalau P-nya tadi yang P-nya ini nodes dari mempunyai output lebih dari 1. Yaitu nodes apa? Nodes 4 sama 6. Iya. Nah, untuk yang bawah ini untuk simple aja sih Bu, biar gimana cara ngitung simpelnya. Nah, P ini tadi nilainya ada 2, karena yang predikat lebih dari 2 itu cuma 4 sama 6. Ditambah 1, jadi 3. 2 tambah 1, 3. Maka jalur independen yang didapat ada 3. Kenapa? Karena di sini hasilnya 3. Gitu. Jadi jalur yang bisa dilewati dari flow graph ini ada 3 jalur, Ibu. Ya. Gitu. Jalur yang tercepat itu jalur 1, 2, atau 3? Jalur yang pertama, karena dia cuma 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12. Oke, berarti jalur yang tercepat itu adalah jalur yang mempunyai lintasan terpendek ya? Iya. Yang pada jalur 1? Iya. Gimana yang lain? Betul jawabannya? Udah paham juga enggak? Paham. Oke, nanti Ibu kasih soal-soal selanjutnya ya. Suka dikasih soal enggak sih? Suka? Ya udah, oke, terima kasih Ageng. Terima kasih sudah Ibu. Maju. Terima kasih teman-teman. Oke ya. Dengan sudah dijelaskannya manual testing dan automatic testing pada pagi hari ini, berakhir pula untuk rangkaian perkuliahan mengenai pengujian black box dan white box di pertemuan ke-17 ini. Nanti jangan lupa untuk input e-learning ya di mentari.unpam.ac.id. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan sampai dengan saat ini? Oh ya, untuk proyeknya nanti setelah ini bisa dilaporkan ya, atau disubmit file PDF-nya di link yang nanti akan saya berikan. Gitu ya. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.